Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi interaksi genotip dan lingkungan atau dikenal juga interaksi genetik dan lingkungan atau IGL. Jadi kita ketahui kalau rumus atau konsep dari pemuliaan P sama dengan G plus L, yaitu genetik plus lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang mempengaruhi performa dari ternak tersebut. Misalkan pakan, perkandangan, penyakit, kemudian juga manajemen pengelolaan termasuk biosecurity. Nah, lingkungan ini bisa berpengaruh terhadap fenotipe. Maksudnya, dengan lingkungan yang berbeda, fenotipe yang muncul bisa jadi berbeda. Misalkan kayak gini, sama-sama ayam kampung, yang satu dikasih makan baik, yang satu dikasih makan kualitas rendah. Tentu saja fenotipenya akan berbeda. Dari fenotipe yang diamati misalkan bobot badan, yang satu bobot badannya besar, yang satu bobot badannya kecil. Nah, ini yang dimaksud lingkungan berpengaruh terhadap fenotipe. Namun, lingkungan ini tidak berpengaruh terhadap genotip. Genotipe di sini adalah gampangnya susunan gen atau susunan DNA dari suatu ternak atau individu. Jadi, ketika suatu ternak ditaruh di lingkungan A, di lingkungan B, lingkungan C, lingkungan D, genotipenya tidak akan berubah. Misalkan saja tadi ayam kampung mau ditaruh di Indonesia, maksudnya mau dipelihara di Indonesia ataupun dipelihara di Amerika, namanya tetap ayam kampung, genotipenya tidak akan berubah. Namun lingkungan tersebut dapat berpengaruh terhadap fenotipe. Mungkin ayam kampung sudah lama beradaptasi di Indonesia sehingga dia bisa memiliki performa yang baik, lebih baik dibanding dengan ayam kampung yang dipelihara di Amerika. Misalkan kayak gitu. Dan juga lingkungan ini tidak bisa merubah atau tidak berpengaruh terhadap genotipe, tapi bisa berpengaruh terhadap proses metabolisme tubuh yang menghasilkan fenotipe yang berbeda. Apa sih yang mempengaruhi genotip ternak atau genetik ternak? Yang pertama itu seleksi. Seleksi ini bisa dilakukan oleh seleksi alam maupun seleksi buatan. Tentu saja seleksi alam dan juga seleksi buatan tidak berlangsung secara instan. Perubahan genotipenya atau genetiknya tidak terjadi secara instan. Ini membutuhkan waktu yang lama. Misalkan saja sapi Belgian Blue. Sapi Belgian Blue ini adalah hasil persilangan dari sapi lokal Belgia dengan salah satunya sapi Shorton. Nah, dilalahnya sapi Belgian Blue ini hasil persilangan sapi lokal dan Shorton ada yang menunjukkan karakteristik double muscle. Karakteristik double muscle ini tadinya nggak di semua populasi, hanya di beberapa ternak saja. Namun tentu saja ternak yang memiliki karakteristik double muscle dan ternak yang tidak memiliki karakteristik double muscle ini genotipenya berbeda, genetiknya berbeda. Namun dalam proses seleksi, proses pemuliaan melalui seleksi, dipilih ternak-ternak yang hanya memiliki karakteristik double muscle. Jadi yang dibiarkan yaitu ternak yang memiliki karakteristik double muscle tadi, sedangkan ternak-ternak lain tidak diperbanyak atau tidak dikembangbiakan, sehingga lambat laun genotipe ini akan berubah. Yang tadinya genotipenya sapi lokal disilangkan dengan sapi Shorton menjadi sapi Belgian Blue normal. Lama-kelamaan hasil seleksi ada yang normal, ada yang double muscle. Lama-kelamaan hasil seleksi
karena dipilih yang double muscle aja, lama-kelamaan genetik sapi Belgian Blue ini yang muncul adalah genetik sapi Belgian Blue yang memiliki karakteristik double muscle. Jadi akan berubah, yang tadinya normal menjadi karakteristiknya, genotipenya menjadi yang memiliki karakteristik double muscle. Kemudian juga perubahan tadi bisa mempengaruhi perubahan frekuensi gen tertentu di dalam populasi. Maksudnya seperti ini. Tadi ketika sapi lokal Belgia disilangkan dengan sapi lokal Belgia disilangkan dengan sapi Shorton, ini menghasilkan Belgian Blue. Belgian Blue ini ada yang memiliki karakteristik normal, ada yang memiliki karakteristik double muscle. Misalkan di dalam populasinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, awalnya perbandingannya adalah 6:4. 6 yang normal dibanding 4 yang double muscle. Setelah dilakukan seleksi, kemudian ada terjadi perubahan frekuensi genotip. Frekuensi gen. Di sini setelah diseleksi yang double muscle, yang muncul 100% adalah yang memiliki karakteristik double muscle. Sedangkan kalau di populasi awal sebelum seleksi, yang memiliki karakteristik double muscle hanya 40%. Makanya yang mempengaruhi genotipe tersebut salah satunya adalah seleksi yang bisa mempengaruhi frekuensi gen di dalam populasi, merubah frekuensi gen dalam populasi. Macam-macam IGL. Nah, kira-kira dari IGL itu sebenarnya sebelum diketahui IGL ada masalah-masalah yang dihadapi peternak. Yang pertama, apakah seleksi sapi perah yang dilakukan negara beriklim sedang, ini contoh saja ya, ini contohnya adalah sapi perah, seleksi yang dilakukan di negara beriklim sedang dapat menjamin produksi yang tinggi bila dipindah ke negara tropis. Ini masalah dari IGL tadi, adanya interaksi. Sapi perah tadi performanya akan lebih bagus, lebih optimum ketika dia berada di daerah subtropis. Kemudian yang kedua, masalah kedua, apakah seleksi untuk pertumbuhan cepat pada sapi potong dengan cara intensif dapat dihasilkan keturunan yang tumbuh cepat dalam kondisi dan cara beternak eksternal tradisional di padang rumput alam. Nah, kemudian ini pengennya dapat sapi potong yang seleksinya itu dilakukan secara intensif. Maksudnya secara intensif ini ya dikandangkan, pakannya bagus, ada konsentrat. Kemudian hasil seleksi itu hasil seleksi kan udah dapet sapi-sapi potong yang unggul. Sebelumnya dia memiliki karakteristik bisa performa yang baik ketika lingkungannya dipelihara secara intensif. Sedangkan di lapang, sapi-sapi potong yang proses seleksinya dilakukan secara intensif atau yang biasa dipelihara secara intensif, ini dipelihara pada lingkungan yang berbeda, yaitu pada kondisi eksternal atau tradisional rumput di alam, padang rumput di alam, misalkan digembalakan. Ini akan memberikan pengaruh terhadap fenotipe. Pengaruh tersebut bisa jadi kalau ada interaksi genetik dan lingkungan, sapi yang tadinya digembalakan secara intensif ini tidak akan menghasilkan performa yang baik ketika dipelihara pada kondisi yang tradisional. Contoh yang ketiga ini,
Misalkan seleksi, ini hampir sama dengan contoh nomor 2, hasil seleksi untuk produksi telur pada ayam yang biasa dipelihara di sangkar. Kan tadi kan kita melakukan seleksinya itu kita memelihara di dalam sangkar, tapi di hasil seleksi tadi di lapang dipelihara oleh peternak menggunakan tipe lantai liter. Ini bisa jadi kalau misal ada interaksi genetik dan lingkungan. Dengan perbedaan lingkungan ini tidak akan menghasilkan produksi yang sama. Makanya ketika kita mau melakukan seleksi, melakukan pemuliaan pada suatu sifat, ini harus dilihat apakah sifat tersebut memiliki interaksi antara genetik dan lingkungan. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan, apakah genotip akan menunjukkan interaksi yang berbeda dalam lingkungan yang berbeda? Kalau ada interaksi, pasti dia akan menunjukkan performa atau fenotipe yang berbeda. Nah, solusinya bagaimana kalau misal tadi kan seleksi, misalkan tadi seleksi sapi potong dipelihara secara intensif, kemudian di lapang dipelihara secara eksternal. Kalau seperti itu solusinya bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kalau memang sudah terlanjur seperti itu, ya mau nggak mau untuk mendapatkan produk yang maksimal harus dilakukan pemeliharaan di lingkungan yang intensif, atau seleksinya dari awal seleksinya dilakukan dengan pemeliharaan secara eksternal atau secara tradisional, yaitu di lahan penggembalaan. Nah, ini untuk cara pengukuran interaksi genetik dan lingkungan. Misalkan kita pengen tahu nih, apakah sifat tersebut memiliki interaksi antara genetik dan lingkungan. Bisa dilakukan dengan memelihara ternak-ternak yang berbeda pada lingkungan yang berbeda. Jadi caranya gini, kita pengen tahu kan tadi ada interaksi apa enggak. Yang pertama, gunakanlah 2 kelompok ternak genotip yang berbeda. Misalkan Bos Taurus sama Bos Indicus. Kemudian gunakan 2 lingkungan yang jauh berbeda, iklim tropis dan juga iklim sedang. Kemudian sudah ya, udah ada ternak yang berbeda, kemudian lingkungan yang berbeda. Tadi kan sudah ditentukan ada 2 ternak yang berbeda, genotipe yang berbeda, ada 2 lingkungan yang berbeda. Contohnya saja sapi Bali sebagai perwakilan sapi Bos Indicus dikirim ke USA. USA ini sebagai perwakilan lingkungan subtropis. Kemudian sapi Angus sebagai perwakilan tadi genotipenya Bos Taurus dikirim ke Indonesia. Yang kita ketahui bahwa sapi Bali ini adalah sapi asli Indonesia yang biasa berada di lingkungan Indonesia. Kemudian juga sapi Angus juga seperti itu. Ternak yang berasal dari Amerika yang sudah jelas ketahuan kalau dia hidup di Amerika itu performanya bakal bagus. Nah, dari kayak exchange gitu. Jadi di apa namanya? Kalau kita kayak pertukaran pelajar, pertukaran sapi yang biasa di Indonesia dikirim ke Amerika, sapi yang biasa di Amerika dikirim ke Indonesia. Nah, dalam prosesnya itu dibuat pengelolaan yang sama persis, entah itu segi maksudnya ini kita pengelolaan yang sama ini dimaksud adalah pakan, kandang, kemudian manajemen pemeliharaan yang lainnya. Karena salah satu lingkungan yang ini kan lingkungan pakan, ini yang tidak kita amati. Kita pengen mengamati lingkungan dari segi iklim wilayah subtropis dan juga tropis. Jadi yang lain dibuat sama, yang beda hanya ini. Nah, kemudian dilihat bagaimana produktivitas kedua ternak tersebut.
ternyata setelah hasil pemeliharaan ada dua bangsa sapi, Angus dan juga Bali. Ketika di iklim sedang subtropis, Angus ini baik, tapi di iklim subtropis ini rendah. Kemudian di sapi Bali ternyata di iklim sedang rendah juga. Ini misalkan saja contoh, tapi sapi Bali ini contoh ya, ini contoh iklim sedang rendah, sedangkan iklim tropis baik. Hasil kesimpulannya apa? Sapi Angus ini hanya sesuai untuk produksi di lingkungan tempat asalnya, misalkan lingkungan yang temperate atau subtropis, sedangkan sapi Bali juga seperti itu. Sapi Bali paling sesuai di lingkungan di Indonesia. Ini contoh saja, tapi dari ini di luar konteks. Sebagai informasi saja, sapi Bali ini baik di lingkungan tropis maupun subtropis, dia bisa memiliki performa yang baik. Ini bagus. Dia artinya sapi Bali ini memiliki daya adaptasi yang baik. Nah, tadi kemudian pengaruh IGL terhadap produktivitas. Seleksi dilaksanakan pada lingkungan yang hampir sama dengan lingkungan tempat keturunan ternak terseleksi, maka akan berproduksi. Kemudian dalam upaya peningkatan produktivitas ternak di Indonesia, perlu mempertimbangkan IGL dalam mengimport jenis ternak tertentu. Tentu saja disesuaikan ternak-ternak mana yang cocok di lingkungan Indonesia. Kemudian bila lingkungan asal dapat ditiru dengan mudah dan murah, efek IGL dapat ditanggulangi. Tadi fenotipe berubah karena lingkungan yang berbeda, maka di situ terjadi interaksi genetik dan lingkungan. Kesimpulannya, ketika kita melakukan seleksi tersebut akan menampilkan performa yang berbeda-beda ketika lingkungannya juga berbeda. Kemudian ada namanya IGL dan seleksi terkorelasi. Maksudnya ini kita benar-benar pengen menghasilkan ternak yang unggul ketika melakukan seleksi dengan menghilangkan pengaruh IGL. Nah, salah satu cara untuk melihat IGL tersebut berpengaruh apa enggak di seleksi kita dengan cara mengamati kedua lingkungan, misalkan mengamati sifat yang mau diseleksi pada dua lingkungan yang berbeda. Dua-duanya ini diamati sebagai dua sifat yang berbeda. Misalkan saja tadi tingkat pertumbuhan pada nutrisi yang baik dan juga tingkat pertumbuhan pada nutrisi yang rendah. Kemudian kedua hasil dari pengamatan ini dilakukan korelasi. Apakah memiliki korelasi atau enggak? Kalau korelasinya tinggi, berarti IGL-nya rendah. Artinya, ternak tersebut bisa beradaptasi pada kondisi yang nutrisi baik maupun nutrisi rendah. Cara korelasinya ini kayak yang praktikum itu. Jadi, kalau misal mau pakai Excel, pakai core. Ya, korelasi antar dua sifat. Nah, ini merefresh kembali tentang korelasi. Ketika melakukan seleksi pada satu lingkungan, ya kita melakukan seleksi nih. Tadi kan kalau contoh yang tadi dua-duanya diamati, tapi ini diamati salah satu saja. Ternyata ketika kita melakukan seleksi pada satu lingkungan, ternyata lingkungan lain itu juga pertumbuhan kalau ditempatkan di lingkungan lain itu juga sama-sama berpengaruh atau sama-sama bagus. Oleh karena itu ini memiliki korelasi yang tinggi. Jadi kalau misal berkorelasi itu kita mengamati satu sifat yang lain ini ikut teramati kalau korelasinya tinggi. Jadi kalau sebenarnya kita menseleksi dua sifat, tapi kita cukup mengamati satu sifat saja.
Tapi di akhir kita sama-sama mendapatkan hasil seleksi 2 sifat. Ya kayak efisiensi. Nah, tadi pengaruh genetik dan lingkungan atau dikenal sebagai interaksi genetik dan lingkungan, dikenal juga sebagai gene environment interaction atau ekogenetik. Ekogenetik ini diartikan sebagai interaksi antara gen dengan berbagai faktor lingkungan, entah itu suhu, kelembapan, pakan, agen penyakit, polusi udara, pestisida, obat-obatan, dan lingkungan lainnya. Nah, ini dari penelitian Olden ini gimana sih kok bisa sampai ada interaksi genetik dan lingkungan? Karena dulu itu dia tuh pernah kayak meneliti melaporkan bahwa terjadi kelainan metabolisme yang disebabkan oleh keragaman respon individu terhadap pakan dan obat-obatan. Jadi ada yang memiliki respon yang baik, ada yang memiliki respon yang kurang baik. Intinya kayak tadi lah, ternak cocok-cocokan mau di lingkungan mana. Pakan juga gitu, cocok-cocokan mau pakan yang apa. Salah satu faktor lingkungan adalah nutrisi atau pakan. Ini sebenarnya ada ilmunya tersendiri, nutrisi atau pakan ini namanya nutrisi yang berhubungan dengan genetik, disebut sebagai nutrigenomik. Kan kita ketahui bahwa kalau faktor genetik itu dapat diturunkan, sedangkan faktor lingkungan tidak dapat diturunkan. Dan juga nutrisi ini merupakan salah satu faktor penentu terbesar dari lingkungan. Nah, dalam proses metabolisme, kalian masih ingat ada translasi, transkripsi, translasi. Itu ketika proses transkripsi translasi di dalam gen tersebut bisa on, bisa off. Maksudnya on ini kayak lampu aja, bisa di turn on, bisa di turn off, bisa dinyalain atau bisa dimatikan. Ini tergantung dari signal metabolik yang diterima oleh nukleus dari faktor-faktor internal dalam tubuh, misalkan hormon, kemudian faktor eksternal lainnya, misalkan saja nutrisi. Makanya di sini nutrisi ini bisa mempengaruhi on-off-nya suatu gen. On-off-nya suatu gen ini bisa mempengaruhi performa dari suatu sifat. Di keilmuan nutrigenomik ini juga dikembangkan untuk mendapatkan pakan yang cocok sesuai dengan genotipe dari ternak. Gunanya apa? Untuk meningkatkan produksi serta kesehatan dari ternak. Di dalam nutrigenomik ini juga yang dipelajari itu bagaimana komposisi pakan dan nutrisi mempengaruhi ekspresi dari gen, metabolisme, dan juga kesehatan. Nah, yang saya katakan tadi, ekspresi gen ini adalah mematikan atau menyalakan fungsi dari suatu gen. Misalkan saja ada gen pertumbuhan itu dimatikan, dikasih nutrisi tertentu yang bisa meng-off-kan gen tersebut. Akhirnya gen tersebut tidak bisa terekspresi. Alhasil ternak tersebut tidak bisa tumbuh dengan baik. Ada juga gen yang bisa meng-on-kan atau meng-over-ekspresi. Ekspresinya itu dilebihkan. Misalkan saja gen pertumbuhan dikasih makan sesuatu, itu bisa meng-on-kan gen-gen, meng-on-kan ini menyalakan gen-gen pertumbuhan, meng-over-ekspresikan. Jadi yang asalnya pertumbuhannya 100 jadi 1000, misalkan kayak gitu. Nah, ini overview saja bagaimana nutrigenomik ini mempengaruhi berbagai
performa ternak. Dari pakan ini bisa dilihat jenis pakannya, undernutrition, kekurangan nutrisi, overnutrition atau kelebihan nutrisi, protein shortnya apa, fat source-nya apa, makro dan mikro suplemen. Kalau misal dilihat juga makro dan mikro defisiensi. Kalau misal defisiensi bisa jadi pakan yang diberikan itu meng-off-kan gennya, tidak, jadi nggak bisa meng-on-kan, malah mematikan, nggak bisa memunculkan ekspresi. Ini dilihat dari jenis pakannya. Kemudian dari life periodnya, dari prenatal sebelum lahir, kemudian periode laktasi, after weaning, setelah sapi ataupun dewasa. Tentu saja pakan ini akan berbeda-beda kebutuhannya, jangan sampai kekurangan. Kemudian durasinya, mau diberi dalam waktu lama atau sebentar. Nah, dari pakan-pakan ini kemudian ke genome function-nya. Genome function tadi ada di pengaruh dari pakan ini ada di level mana? Apa di level transkripsi, apa di level protein, apa di level metilasi, kemudian apa di level histone modification atau modifikasi histone. Nah, kedua ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, dari fungsi gen yang berubah, ini kan tadi dari pakan bisa merubah fungsi gen. Fungsi gen yang berubah ini nanti akan merubah fenotipe. Bisa jadi metabolism change atau perubahan metabolisme, kemudian merubah produksi, merubah status kesehatan, itu bisa. Jadi ini overview-nya seperti itu. Dari pakan mempengaruhi genetik, kemudian genetik tentu saja akan diekspresikan ke fenotipenya. Nah, ini sama seperti yang tadi dari nutrigenom ini, apa saja yang dipengaruhi, nutrigenom dan reproduksi, nutrigenom dan penyakit, nutrien interaction, kemudian apa ini? Bagaimana di nutrigenomik ini kita juga mempelajari bagaimana peran nutrisi, manajemen nutrisi terhadap performa suatu ternak atau kesehatan suatu ternak. Kemudian kalau memilih nutrien yang optimal atau yang sesuai dengan karakteristik dari ternaknya. Kita belajar nutrigenomik ini juga untuk mengembangkan pakan yang cocok sesuai genotipenya. Kemudian di nutrigenomik ini juga kita mempelajari the aging process in animal. Jadi bagaimana proses penuaan animal. Tentu saja di nutrigenom tidak memungkiri kita bisa mempelajari imun sistem. Nah, ini contoh saja aplikasi dari nutrigenomik, dari nutrisi mempengaruhi ke performa dari ternak. Ini ada suplementasi glutamin dapat memodulasi ekspresi gen. Memodulasi ini kayak mengubah ekspresi gen. Nah, modulasinya ini ternyata modulasi yang positif, yaitu meningkatkan fungsi saluran pencernaan sehingga dapat meningkatkan FCR. Kemudian pakan dengan protein rendah ternyata dapat meningkatkan intramuscular fat pada babi. Ini yang beberapa contoh nutrigenom yang sudah diketahui. Kemudian juga penambahan vitamin E pada ayam ternyata mampu memodulasi gen yang mengatur oksidasi lemak dan juga antioksidan sehingga bisa mengurangi stres dan juga meningkatkan kualitas daging. Kalau ternak itu sama kayak kita nggak mengkonsumsi antioksidan, vitamin, mengurangi stres dan juga bisa meningkatkan kualitas dari daging. Ini contoh saja.
Ini contoh yang terakhir kalau nggak salah. Jadi tadi ada yang ternak mengkonsumsi antioksidan vitamin E, ternyata bisa merubah ekspresi dari gen. Ini gen yang diamati ada 2, CPL2 dan juga HFABP. Ini adalah enzim yang berperan dalam oksidasi lemak yang dipengaruhi oleh gen CPL2. Kalau misal kemudian T-bars ini thiobarbituric acid reaction substance. Ini adalah hasil samping reaksi oksidasi produk degradasi dari lemak. Jadi kayak kalau kita stres atau produknya itu teroksidasi, T-bar ini muncul. Oksidasinya tinggi, T-bar ini juga tinggi. Nah, CPL2 ini enzim yang berperan dalam oksidasi lemak tadi yang mempengaruhi T-bar. Nah, satu lagi gen yang diamati adalah HFABP. Ini gen yang berperan dalam metabolisme lemak. Tapi gen HFABP ini lebih berperan pada kualitas daging. Ini kita misalkan saja tadi suplementasi vitamin E-nya macam-macam. Ada yang kontrol ini yang ketiga. Kemudian 10, 5 kontrolnya yang ini, ini segitiga ya. Kontrolnya yang ini kontrol. Kita lihat T-barsnya dulu. Jangan T-barsnya dulu, dari gennya dulu aja. Jadi tadi kan ayamnya itu disuplementasi vitamin E dengan kadar yang berbeda-beda. Ternyata ketika ayam yang disuplementasi vitamin E ini mempengaruhi ekspresi dari CPL2. CPL2 ini yang di CPL2 kan tadi enzim yang mengontrol oksidasi lemak. Kalau CPL2-nya tinggi, artinya T-barsnya nanti tinggi. Misalkan ini kontrol ini tidak disuplementasi vitamin E, ternyata enzim CPLA2 ini tinggi. Begitu juga dengan T-bars, karena ini sebanding, CPL2 dan T-bars ini sebanding. CPL2 tinggi, T-barsnya juga tinggi. Kemudian disuplementasi 10, 50, kemudian 100, 150 dan 200. Ini trennya menurun, tapi tiga perlakuan ini menunjukkan hasil yang sama. Nah, ternyata bisa dari suplementasi pakan bisa merubah ekspresi dari gen CPL2. Begitu juga dengan gen HFABP. Ketika disuplementasi tinggi, gen HFABP ini ekspresinya tinggi, sehingga produk-produk yang dihasilkan memiliki kualitas daging yang baik. Kalau yang kontrol nih, ini rendah sekali ekspresinya, sehingga kualitas dagingnya itu rendah. Nah, ini contohnya. Mekanismenya seperti apa? Sama kayak slide yang diet tadi, di genome functionnya itu ada beberapa mekanisme yang bisa merubah ekspresi dari suatu gen. Yang tadi selama proses transkripsi translasi, kemudian ada DNA metilasi, histon asetilasi, dan juga mikroRNA. Jadi ketika kita mau merubah ekspresi dari suatu gen, kita bisa menggunakan metode-metode ini. Yang pertama adalah DNA metilasi. Cara kerja DNA metilasi ini adalah menambahkan gugus metil. Ini metil. Nanti coba dilihat gugus metil CH pada daerah promotor atau daerah yang mematikan atau menyalakan gen tersebut. Jadi kalau misal ada
metil ini dia bisa meng-off-kan suatu gen. Kalau nggak ada dia bisa kebalik. Kalau ada DNA metilasi itu, jadi kalau dia ada gugus metil CH3 pada daerah promotor bisa meng-off-kan gen. Jadi CH3 ini akan berikatan dengan basa sitosin. Masih ingat kan basa ada apa aja? ACGT. Dia akan berikatan dengan basa sitosin dan bisa meng-turn off-kan gen. Ini kalau misal mau mematikan suatu gen. Misalkan tadi gen kasusnya sapi Belgian Blue. Sapi Belgian Blue ini kan gen myostatinnya tidak berfungsi dengan baik sehingga bisa double muscle. Bisa saja di gen, gimana caranya untuk memetilasi gen myostatin supaya gen tersebut tidak nyala, tidak on. Cara yang kedua yaitu histon asetilasi. Histon asetilasi ini adalah penambahan grup asetil pada histon. Masih ingat histon? Histon ini adalah protein di mana DNA melengkur-melengkur. Kan DNA ada histon, kemudian dia melingkar di histon kan, kayak gini. Aduh, kecil gambarnya. Nah, histon yang dikelilingi DNA ini tersusun dari berbagai asam amino. Yang terpenting adalah lisin. Nah, lisin ini bisa berikatan dengan gugus asetil. Ketika lisin berikatan dengan gugus asetil, maka akan merubah struktur dari histon. Kalau ada merubah struktur sehingga DNA yang melingkar pada histon akan melonggar. Kalau DNA longgar, kayak dia jadi letoy. Ini kan tadinya melingkar-lingkar gitu, jadi letoy. Jadi dia tidak bisa diekspresikan. Kemudian juga ada mikroRNA. MikroRNA ini adalah RNA kecil-kecil yang disintesis di luar inti sel. Misalkan RNA ribosom itu juga termasuk mikroRNA. Nah, mikroRNA ini berikatan dengan mRNA hasil transkripsi dari yang di dalam inti sel. Nah, kalau misal dia berikatan atau nempel, ini tidak bisa dibaca oleh ribosom sehingga tidak bisa menghasilkan asam amino. Ini beberapa mekanisme epigenetik yang meng-off-kan suatu gen. Kemudian ini slide terakhir kesimpulannya. Tadi kan proses adaptasi ini penting karena mempengaruhi banyak sifat. Kalau misal dia punya adaptasi tinggi, hasil dia bisa bisa hidup di mana-mana. Kemudian perbedaan genetik akan jelas terlihat pada lingkungan yang berbeda. Tentu saja ini kalau punya interaksi genetik dan lingkungan. Dan yang ketiga, inter-IgL ini memberikan pengaruh yang berbeda pada fenotipe. Jadi yang paling penting ketika kita melihat suatu interaksi genetik lingkungan, ternak tersebut bisa ada interaksi atau enggak sih? Kalau ada interaksi itu yang susah, sehingga dipilih ternak-ternak yang memiliki daya adaptasi yang tinggi. Mungkin itu penjelasan untuk materi kali ini. Kalau misal ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa via e-learning atau media lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.